Hai, ketemu lagi bersama gue Ibnu Borneo dan dia Ipan Bob Heng. Dan kita hari ini dalam konten ngosan, ngobrol santai di kos-kosan bareng Bang Adi Pasai. Yo, gimana nih Bang? Hari ini nih Bang, harinya. Hari ini gue libur, ya kan? Kayak pegawai, emang pegawai doang bisa libur, kita juga bisa libur. Kayak PNS ya. PNS doang bisa libur kan? Kita musik juga bisa libur. Ya intinya sekarang sih kita lagi kayak apa ya? Kita ngobrol santai aja Bang. Ngobrol santai. Tukar-tukar pikiran lah, maksudnya kayak. Sebenarnya kita nih ngobrol hari ini nih membahas dari orang-orang yang biasa DM aku nih. Waktu kemarin habis bikin konten sama Bang Adin kan banyak yang nanya nih. Bang Adin tinggal di mana nih? Terus juga Bang Adin ini kegiatannya apa aja? Gimana sih? Nah, banyak yang kepo. Banyak yang kepo. Jadi daripada aku capek menjelaskan, lebih baik kita podcast langsung. Betul. Kita tanyakan sama orangnya. Langsung interogasi orangnya. Interogasi. Bang ya. Oke. Gue takut coba takut salah nanya. Santai ya, Bang. Senior. Anggapnya kan lagi kos-kosan. Gue tuh masih 27. Gue. Apanya? Lebih sekali om. Ngetel lo biar santai. Ngetel dulu. Ya, ngopi coy. Bang, aslinya mana Bang? Asli gue lahir Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Timur, Selatan, Utara? Lahirnya di timur tapi tinggalnya lebih banyak di selatan. Oh, di Selatan. Terakhir gue lebih ke pinggiran lagi, ke pinggiran Jakarta, Ciputat, Lamongan. Oh, Ciputat. Gue udah lama tinggal di sini jadi beli soalnya agak lupa. Oh, ya Adin. Jadi lupa. Apa beli Gusti Adin Ngurah Kai. Lu jangan lupa nama aja yang biasa gitu. Ntar dilihat orang kenal lagi kita. Iya. Bang, sudah berapa lama Bang di Bali Bang? Bali mau 8 tahun lah. Dari tahun 2017-an ya? Ya, 17-an. Kenapa jadi mutuskan pindah ke Bali Bang? Ya memang apa ya? Kayak panggilan gitu sih. Panggilan, di bahasa panggilan Kayak modal. Enggak, sebenarnya gue udah ngerasa stuck. Bisa ngelihat diri gue tuh, ya namanya karirnya kan sebagai musisi ya. Kalau itu udah ngelihat kayaknya, wah kayaknya mulai nggak nyaman nih gitu. Maksudnya kedepannya kayak akan sulit nih. Ada rasa-rasa kayak gitu. Tapi pada waktu itu gue sebenarnya udah sangat jarang main musik. Main musiknya tuh paling sama istri gua gitu. Main di acara kedutaan atau lebih segmented. Karena main gitar pada umumnya gitu nggak laku gua. Nggak mungkin. Gua Gitaris legend loh. Nggak, jujur aja waktu itu jadi session ya gua kurang nggak banyak main gitu kan. Dulu session main sama siapa aja Bang? Oh dikit gua. Makanya gua nggak bisa bilang diri gua tuh sebagai session gitu karena gua nggak pernah berhasil di situ. Karena era angkatan gue tuh Andra Dinut, Indra Prasetyo, itu angkatan gue, mereka sekarang session laris kan. Top ya, top. Gue tuh nggak nyampe ke situ, maksudnya ya gue nggak malu untuk bilang emang gue gagal aja di situ kan, nggak berhasil lagi. Bukan karena ada kemauan gue pengen beda sendiri kayak gitu Bang, nggak? Mungkin ada ego gue di situ berperan. Karena kalau ketika session itu kan lu harus ikutin apa kata yang hire lu kan. Iya, betul. Ya, mungkin gue ada di situnya kali, ada ego gue yang kayaknya gue nggak bisa gitu. Tapi memang dari awal Kak Adin memang main ini flamenco atau nggak, main elektrik dulu baru elektrik. Kenapa jadi terjun ke flamenco gitar? Karena bini gue orang Spanyol. Waduh, ini Ajarin guys, bini itu mempengaruhi ya, Benar. mempengaruhi pola pikir dan kehidupan. Benar itu. Oh iya dong, kalau katanya Brad Pitt itu wanita itu adalah pasangan kamu itu adalah cerminan diri kamu sebenarnya. Oh benar kayak kata istilah kata orang tua dulu, lu nyari jodoh nggak usah mulu-mulu, ntar juga lu dapet jodoh ya kayak lu juga, cerminan lu juga. Gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya karena gue belajar flamenco, tapi mungkin dari dalam hati gue gitu, alam bawah sadar gue tuh gue memang seneng sama musik ini gitu, ngerti nggak lo? Tapi kan yang berperan itu kan dalam kehidupan itu kan semuanya alam bawah sadar ya. Gitu kan. Benar. Yang makanya ngambil keputusan tuh rata-rata pakai alam bawah sadar, makanya sering ngaco ngambil keputusannya karena pakai alam bawah sadar. Lu mempengaruhi aku. Pengaruh ya, lu lagi sedih ngambil keputusan kan ngaruh.
sama lu lagi senang, iya kan? Iya. Kacau malah ya, Kacau. kayak jadi malah kita tuh mindset kita, wah sial gua nih. Iya, Padahal sih memang ya alam bawah sadar alam bawah sadar kita itu alhamdulillah. Jadi ya itu udah bini gue itu yang nganter gue ke situ lah gitu kan, dengan flamenco. Akhirnya gue mutusin stop main musik lain, dan pada waktu itu gue kerjanya udah sebagai pengajar gitar. Oh, pengajar. Berarti memang lebih banyak jadi pendidik ya Bang pada saat itu Bang ya? Ya karena ya secara diakuin ya gue harus nyari uang kan. Iya, betul. Akhirnya gue bisa masuk di situ, ya gue seriusin karena ya tadi gue bilang yang di session sama main musik gue nggak berhasil di situ. Tapi ternyata jalan yang Abang ambil nih menjadi segmented dan juga menjadikan branding tersendiri buat Abang gitu ya? Ya sebenarnya ada peran yang gue sadarin, ada yang peran yang nggak gue sadarin. Itu bermain banget. Contohnya Bang? Ini kan kalau misalnya orang bilang gini, wah lo ke Bali cocok lah sama musik lo lah gitu. Musik lo soalnya main flamenco gitu ya, di sana lebih laku. Nanti cuman gue doang. Pasti kan banyak pemain flamenco juga yang kesini ya, yang belajar flamenco dan mencoba untuk karir tapi nggak berhasil juga. Berarti bukan karena musiknya flamenco. Mungkin chance-nya mungkin kurang Bang. Sebenarnya bukan chance itu kan bisa di-create, ya kan? Nah, bagaimana create chance itu kan? Yang kita harus tahu polanya seperti apa untuk membuat kesempatan gitu kan. Dan di sini itu di Bali itu jangan salah juga, kita compete bukan hanya orang dengan orang lokal. Iya betul. Gitu kan. Sama orang mancanegara juga. Negara. Dan di sini siapa yang nggak mau hidup di Bali? Gitu. Orang luar ya. Gue tuh ada kali 5-6 kali ketemu gitaris flamenco profesional dari luar ya. Datang ke sini, pasti mereka study lah, pasti mereka pelajarin, oh kalau di sini lo udah bayarannya segini, gini, pasti mereka coba gitu kan. Jadi salah satunya siapa? Yang gue kenal ada tuh temen gue kemarin, temen orang Belanda, dia udah 20 tahun main flamenco di negaranya, di Spanyol, datang ke sini. Terus ya tapi di sisi lain adalah memang orang lihat dia gue main flamenco, tapi gue melengkapin itu dengan hal yang lain. Kayak gue bisa interact dengan dunia jazz gitu, terus kan bisa interact dengan dunia musik lain. Iya. Jadi sebenarnya elemen-elemen itu sih. Aku sih dengar Bang Adin sih dari ini Bang Ubud Jazz Festival. Ubud Jazz. Mulai dengar Bang Adin dengar kemana-mana nah. Dan juga di Jakarta pun waktu kemarin aku ke Jakarta itu teman-teman tuh pada nanyain Abang. Jadi teman-teman beliau ini adalah salah satu gitaris legend. Maestro nih, ini memang beneran maestro guys. Aku nggak bohong bener. Ini memang maestro. Jadi kalau beliau itu banyak yang nyarinya musisi-musisi. Kalau kita pinjol. Gue sebenarnya juga cuma nggak ketahuan aja. Nah sekarang gue pengen tahu Bang, apa historinya awal mulanya lo kok bisa kepikiran pengen ke Bali gitu Bang? Awal mulanya apa, diajak teman apa emang? Gue kesini pertama sama keluarga bini gue gitu lah, liburan lah. Terus habis itu gue balik ke Jakarta. Sekolah gue ngajar di sekolah kan. Sekolah gue tuh lagi libur summer. Ya kan? Terus ya gue nganggur lah, ya kan, nggak ada murid kan, murid privat juga libur juga. Dan gue bilang tadi gue nggak main musik kan, maksudnya pendidik ya, benar-benar ngajak ya. Jadi yang nganggur kan, terus gue bilang ngapain ya, apalagi bini gue lagi tuh ke Spanyol juga. Kata itu lu sebelum ke Bali udah bini lu udah married? Belum, masih pacaran. Masih pacaran. Ya gue ngomongnya bini aja lah ya. Ya maksudnya ketemunya di mana itu? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Oh gue kira mau ketemunya di sini. Kan kebanyakannya kayak kawan kita kan ketemunya di sini kan. Oh iya. Nah jadi gue tuh walaupun misalnya nggak laku lah ya. Tapi gue aktif di dunia gitar. Dari dulu, dari gue sangat aktif gue di dunia gitar. Jadi banyak teman gitaris memang. Dulu tuh gue staff di gitaris.com. Oh, gitaris.com aku tahu. Member itu banyak banget, 65.000 kalau nggak salah. Terus terakhir itu gue sama teman-teman gitaris, Dan Jasmala, Taras, itu kita sama Enda, kita bikin komunitas gitar namanya Gitaris Teman Semua. Jadi kita bikin tempat buat gitaris itu nongkrong lah, apalagi rata-rata yang profesional. Gitu. Di Jakarta. Mana tuh Bang? Di Earhouse tempatnya Enda. Nah dari situ kita bikin acara dengan narasumber beda-beda. Jadi dari tadinya nongkrong akhirnya jadi serius. Jadi serius misalnya, wah ini lumayan ngejual nih, ya kan, tongkrongan kita nih kan. Terus ya udah kita
dibikin lah jadi sesuatu, misalnya kayak kita nawarin, lo mau nggak lah ke distributor, lo mau nggak lah lo gue berarti lebih banyak ke kerja sama dengan produk-produk ya, kira gitu. Jadi kita banyak disupport dengan mereka gitu kan. Terus juga nah gue ketemu bini gue di situ. Nah sumbernya lagi itu dia sama teman gue. Langsung ciblok tuh ceritanya. Nah dulu dong, santai dulu. DBKT lagi, PDKT Bang. Itu kan kebalik-balik kan ngomong sama kayak otaknya Bang. Lo bisa aja. PDKT-nya gue dengan flamenco. Mulai mendalami flamenco semenjak ketemu bini. Iya, mulai mendalami bener-bener dari nol. Dari nol banget. Maksudnya, tapi memang sudah punya basic atau enggak? Enggak ada. Memang basicnya dari elektrik aja langsung pindah ke flamenco. Gila gitu. Belajarnya luar biasa. Itu luar biasa. Tapi belajar itu gue lumayan cepet karena otodidak juga. Belajar sendiri. Iya, oke. Tapi kan gue udah punya basic. Gue pengajar kan, jadi gue tahu cara ngajar, dan cara ngajar itu gue ngajarin diri gue sendiri. Oh iya. Jadi studi yang gue punya itu gue terapin di flamenco. Jadi kayak belajar. Udah kayak gue lumayan cepet. Habis itu gue ke Spanyol kan. Ya udahlah, makin komplit lah. Di Spanyol itu gue belajar dengan guru yang proper. Dia yang koreksiin gue, karena gue belajar dari YouTube doang kan. Oh ini caranya gitu. Oh ini keluar sebenarnya kayak begini. Berarti abang tuh ada les lagi berarti Bang ya? Tapi di Spanyol. Iya di Spanyol. Lesnya di Spanyol Bang. Beda sama kita. Gue di Kalimalang. Gue di Cibitung lesnya Bang. Pasar Induk. Iya. Gitu jadinya. Nah terus pas abang pindah ke Bali itu, apakah abang tuh jadi pendidik lagi kah, atau langsung kayak main musik gitu Pak? Jadi pendidik. Jadi pendidik dulu aja, nyoba nyari main. Tapi karena maksudnya marketnya gitu, musiknya gitu, gue ya baru-baru kan. Maksudnya setahun 2 tahun tuh kan, 2018, 2019. Tapi itu gue udah dapat kerjaan, main dengan kedutaan, terus ke Singapura, main flamenco gitu kan. Itu baru-baru ke Bali tuh? Iya, di situ. Dari situ tapi belum kayak sekarang lah. Kalau sekarang kan gue main mulu di mana-mana kan. Itu gue terjadi gara pas COVID. Pas COVID itu gue malah turning point gue. Turning point-nya gue itu, gue pernah kok bulan September tuh Oktober 2020 kalau nggak salah ya. Itu gue hampir main tiap hari. Sampai gue bilang, lu gila gimana bisa dapet kerjaan. 2020 pas COVID. Gue malah lagi kelaparan itu. Iya, gue malah mulainya ini. Itu gila loh. Maksudnya bini gue ke Spanyol pas mulai lockdown kan. Karena orang mertua gue panik di sana. Terus gue itu job-job pada di cancel kan. Yang gue harus ke Singapura di cancel, kedutaan cancel. Terus pada saat itu gue banyak gila, harus bayar rumah, bayar ini, bayar itu kan. Iya benar. Maksudnya kerjaan gak ada, tapi tunggakan tetap ada kan. Iyalah. Yang kampretnya gitu kan. Tapi pada waktu itu gak tahu kenapa gue itu gak panik. Pada saat itu gue tenang aja. Itu kuncinya berarti guys. Kalian tuh kalau misalnya ada masalah sebagaimanapun tuh jangan panik. Ini baru ada masalah dikit, cicilan dikit udah paniknya luar biasa. Iya, ada utang ratusan miliar ya kan. Kayak kita ya. Juga. Ya juga sih. Cuman emang iya memang benar. Tenang gitu tapi mikir gitu. Gue ngapain nih ya gitu kan. Jadi yang ternyata di COVID itu sebenarnya ngajarin gue untuk sadar bahwa sebenarnya hal yang gue lakuin pas COVID itu sebenarnya bisa gue lakuin pas hal ya sebelum COVID. Cuman gue nggak lakuin itu. Paham. Tapi memang benar sih, pas zaman COVID itu banyak orang yang tersadarkan sih Bang. Iya. Gitu. Kayak gue kan ke Bali ini kan dari sebelum COVID kan. Itu dapat duit tuh, benar-benar poya-poya aja dapat duit habisin karena mindset kita gampang lah besok dapat lagi. Nah setelah COVID, gue belajar ini ternyata nggak benar itu mindset kayak gitu. Ya. Barulah dari situ kayak berpikir kalau nggak boleh lagi itu kayak gitu. Ya. Aku sih juga lumayan banyak belajar sih kayak sama Kak Adin tentang belajar kehidupan Bang ya. Artinya belajar untuk lebih mandiri. Ya. Sama beliau ini aku juga banyak belajar. Itu kan diajarin kan sama keadaan kan. Keadaan gue pas COVID itu bini gue hampir nggak ketemu bini gue hampir 2 tahun. Sendiri gue di Bali. Waduh, pusing. Sama berarti kayak gue pusing kepala atas kepala bawah tuh men. Iya. Sama kayak gue waktu itu COVID kan balik dulu sempat ke Bekasi, sempat ngontrak di Depok lah segala macam.
Terus 8 bulan di Bekasi, gue kesini dulu sendirian. 1 tahun gue pisah sama anak gue. Iya. Emang galaunya luar biasa. Iya, itu gue hampir 2 tahun gitu. Tapi gue beruntungnya dikelilingin banyak teman. Iya, kan yang stranded lah yang di Bali kan. Nah ternyata tuh pada waktu COVID itu, gue banyak main, gig gue itu buat bule-bule atau ekspat yang stranded di Bali. Dan itu secara misal dibilang kebenaran, tapi kalau gue pelajarin sekarang bisa jadi nggak kebenaran. Harusnya gue bisa ngambil langkah itu. Gitu kan. Dan sekarang sih gue lakuin langkah-langkah itu. Karena memang kan beda loh, Peng. Maksudnya regulernya Kak Adin nih dia main sendiri, Peng. Iya. Betul instrumental. Beda kayak orang kayak aku aja buat kan reguler kan pakai vokalis gitu. Iya, gimana cara membentuk branding seperti itu, Bang? Nah, ini yang banyak ditanya sama anak-anak nih. Tapi sebelum ke situ kan katanya pernah ngeluarin single instrumental juga. Oh iya, pas COVID itu. Pas COVID. Jadi gue tuh ngeluarin, jadi teman gue bilang sama gue, lu tuh main lu bagus apa, tapi tuh lu nggak eksis, lu nggak ada di iTunes, nggak ada di apa gitu. Terus gue bilang, gue sih ada lagu, kenapa nggak lu rilis aja? Gue gitu pernah rekaman iseng aja buat studio, gue rekam 1 gitar. Udah gue rilis aja lah. Gue ternyata responnya luar biasa. Buat gue ya, dengan udah luar biasa banget, orang pada nanyain terus apa di Spotify, terus gue masuk ke Bali Music Award pada itu. Maksudnya sampai kayak gitu yang, dan buat gue, oh ternyata diterima ya gitu kan. Akhirnya gue ngeluarin lagi yang kedua, tapi lagi kedua itu baru flamenco. Nah habis itu gue belum ngeluarin lagi, rencana sih dalam waktu dekat lah. Ini lagi karena gue mikirin banget sih gitu kan, apa konsepnya ya. Bukan konsepnya aja sih, ya konsep itu apa yang buat gue bikin musik gitu kan, itu kayak dagang sih gitu. Jadi apa, harus diperhitungin dong. Lu udah ngeluarin, lu invest ke situ kan, lu harus mikirin baliknya bagaimana kan. Iya. Jadi kalau gue bikin musik cuman buat ada di Spotify doang atau apa, buat apa gitu kan. Iya benar. Jadi kalau cuman untuk bikin statement gitu doang, sekarang udah ada sosial media ya kan. Lu mau tahu, oh lu mainnya kayak gini, lu bisa upload diri lu kan di sosial media. Tapi kalau misalnya musik itu buat gue adalah kayak portfolio gue untuk outlet gue nanti kemana. Jadi apa yang nanti gue akan ngeluarin musik dalam waktu dekat itu sesuai dengan apa yang gue lakuin sekarang. Jadi berarti mau sudah dipikirin benar-benar ya, Bang ya? Ya akhirnya gue sekarang, gue mau bikin yang begini nih. Nah, kembali pertanyaan lu tadi apa tuh? Pertanyaan lu tadi. Apa ya tadi pertanyaan gua? Branding. Ya, membranding dirinya tuh gimana, Bang? Apa ya? Awal mulanya tuh kayak gimana gitu loh. Tiba-tiba ada lah gue sendiri gitu. Iya. Nah mikir kayak pakai vokalis, cari vokalis apa gitu loh, Bang. Ya pertama lu emang harus fleksibel aja terhadap berbagai jenis musik. Gitu. Terutama musik-musik yang membutuhkan keterampilan khusus ya, kayak jazz. Sebenarnya buat gue itu, gue seneng banget jazz walaupun gue bukan pemain jazz. Buat gue jazz itu adalah kebebasan. Betul. Ya, betul. Jadi kebebasan, tapi dengan sistem nih. Iya. Jadi bukan bebas banget gitu kan. Main asal-asalan gitu. Bukan. Jadi dia ada sistemnya, dan gue seneng sistemnya itu yang gue pakai di musik gue. Kayak sistem secara teknis kayak harmoni apa itu yang gue pakai di musik gue. Tapi di awal tuh abang ada bikin kayak promosi tersendiri sih enggak, Bang? Nah itu sebenarnya approach yang gue lakukan adalah lebih pendekatannya personal. Karena buat gue di Bali itu direct, nggak seperti di Jakarta. Lo bisa langsung ketemu owner tempatnya. Lo bisa langsung bilang, gue main ini nih gitu, lo mau nyoba gue main nggak? Oh gitu. Ya, bisa begitu. Jadi kalau abang ini konsepnya lebih kayak ke ngiringin orang makan. Iya, itu jadinya. Dan nggak ada yang request dong, ini nggak ada ya? Ada request.